Lebaran telah usai, namun harga telur dan daging ayam masih terus melejit. Tingginya harga ini membuat masyarakat dan pedagang menjerit. Mengutip data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, Selasa 29 Mei 2023, harga telur ayam di pasar tradisional tertinggi berada di Maluku, yakni mencapai Rp40.600 per kilogram. Sementara di DKI Jakarta, harga telur mencapai Rp32.150 per kilogram. Sedangkan harga daging ayam ras tertinggi dibanderol Rp52.200 per kilogram di Sumatera Barat. Sementara di DKI Jakarta, daging ayam ras dijual dengan harga Rp39.350 per kilogram. Lantas, apa yang membuat harga telur dan daging ayam merangkak naik? Kenaikan harga telur dan daging ayam ras utamanya dipengaruhi oleh kenaikan harga pakan ternak berupa jagung. Saat ini harga jagung di tingkat peternak mencapai Rp6.000. Idealnya harga jagung di tingkat peternak berada di Rp5.000 per kilogramnya. Selain itu harga pakan lainnya juga bergerak naik. Harga pakan merupakan komponen utama dalam pembentukan biaya produksi. Harga pakan mempengaruhi 60% biaya produksi pada peternak. Nah, sebenarnya karena tadi juga untuk pakan ini komponennya adalah dari jagung utamanya, kita sudah bisa memproduksi dalam negeri ya 100%, bahkan tahun lalu beberapa kelebihan kita ekspor. Nah, namun tahun ini kita memang khusus untuk menyiapkan jagung pakan ini untuk peternak seperti itu. Nah, cuma memang kita tidak 100% bisa kita penuhi komponen bahan pakan itu karena kita masih juga mengimpor dari luar beberapa komponen yang tidak bisa kita hasilkan seperti SBM ya, soybean meal itu memang harus kita impor dari luar. Belum lagi komponen-komponen mineral lainnya yang notabene kenaikan harga internasional juga menyebabkan kenaikan harga dan juga biaya produksi pakan. Selain itu, efek pandemi COVID-19 juga masih terasa. Jatuhnya harga telur di tahun 2021 hingga awal 2022 membuat para peternak menjual ayam ternak mereka karena dianggap tidak menguntungkan. Sayangnya, setelah hal tersebut terjadi, proses peremajaan ternak berjalan lambat, sehingga yang terjadi yakni produksi ayam petelur belum kembali normal. Harga jagung hari ini di tingkat peternak itu Rp6.000. Rp6.000 itu masih jagung pipil. Belum digiling dengan kadar air 17%. Padahal yang dibutuhkan kadar air 14%. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, dengan jatuhnya harga telur tahun 2021, dampaknya sampai sekarang. Apa itu? Ketika harga telur 13.000 tahun 2021 sampai awal 2022, banyak peternak yang menjual ayamnya karena sudah tidak menguntungkan. Nah, replacement atau peremajaan tidak terjadi. Kenaikan harga telur dan daging ayam tentu membebani masyarakat sebagai konsumen. Apalagi, telur merupakan salah satu komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat. Melonjaknya harga membuat pengeluaran masyarakat pun ikut terkerek. Ini yang jelas, jadi kita pengeluarannya jadi lebih gede kan, otomatis gitu. Terus tanggapan Ibu dengan naiknya harga telur ini berapa, Bu? Tanggapannya ya kalau bisa biar turun, jangan terlalu mahal. Untuk sekarang Ibu biasa beli telur ini di harga berapa, Bu? Biasanya 28, sekarang 32.000. Tidak hanya masyarakat yang terbebani, tingginya harga telur dan daging ayam juga turut membuat omset pedagang turun. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia mengeluhkan kenaikan harga tersebut membuat permintaan dan belanja masyarakat menurun. Alhasil berdampak bagi pendapatan yang diperoleh oleh pedagang pasar. Para pedagang pun menuntut pemerintah untuk bertindak cepat, termasuk terkait adanya harga baru untuk telur. Menurut Sudaryono, telur sebagai komoditas pangan yang pergerakan harganya sangat dinamis, maka pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan harga tersebut, termasuk melakukan operasi pasar. Sebab jika tidak cepat bertindak, maka akan berpengaruh pada daya beli dan ujungnya bisa mengerek inflasi.
kami menginginkan quick win. Jadi kami ingin ada penyelesaian dalam jangka waktu yang cepat. Ya karena ini memang sudah cukup lama kenaikan harga ini. Jadi kasihan masyarakat begitu. Jadi kami ingin ada quick win. Dan yang kedua, quick win itu biasanya kan dengan operasi pasar. Nah, operasi pasar itu juga kami tidak sependapat kalau misalnya dinas-dinas kemudian menjual harga barang di pasar gitu dengan harga yang murah, itu yang mati pedagang pasar. Jadi kalaupun ada operasi pasar sebagai antisipasi action yang dilakukan untuk quick win tadi, menurunkan harga dengan waktu yang cepat, kami ingin pedagang pasar itu dilibatkan. Jadi operasi pasarnya di pasar yang dilakukan oleh pedagang pasarnya. Terkait dengan inflasi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pun telah meminta pemerintah daerah agar memperhatikan kenaikan harga komoditas pangan yang signifikan, termasuk telur. Sebab menurut Tito, untuk mendukung pengendalian inflasi diperlukan kerjasama dan intervensi dari pemerintah pusat, antara lain Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, dan kementerian lembaga terkait lainnya. Tito juga mendorong Pemda untuk membantu para pedagang termasuk melalui pemberian subsidi transportasi dari anggaran belanja tidak terduga. Sementara itu, Badan Pangan Nasional menyatakan tak ragu untuk melakukan intervensi termasuk operasi pasar untuk menurunkan harga komoditas pangan meski saat ini untuk harga telur masih dinilai dalam batas harga yang wajar. Angka kalau dekat-dekat 30 sampai 32 ribu, hari ini saya harus sampaikan masih dalam batas kewajaran. Tetapi kalau angkanya di atas 36.000 untuk di daerah Jakarta itu kita harus melakukan intervensi. Kemudian kalau wilayah Papua, Indonesia Timur memang angkanya lebih sedikit tinggi karena ada distribution cost gitu ya di sana. Ya, semoga saja harga komoditas pangan seperti telur dan daging ayam yang saat ini mengalami peningkatan bisa kembali stabil dan tidak tambah melejit menjelang Hari Raya Idul Adha. Tim Redaksi CNBC Indonesia.